puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita mau menikmati santapan rohani di hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih buat kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan untuk kami. Untuk kembali kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Lewat santapan rohani yang akan kami dengarkan, biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami dan kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Urapi kami, buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, suara Tuhan yang akan kita nikmati di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Pada kesempatan kali ini akan diberikan judul prioritas utama. Firman Tuhan ini datang kepada bangsa Yehuda melalui Nabi Yeremia. Karena dosa yang sudah dilakukan bangsa Yehuda pada waktu itu adalah menyembah berhala. Yehuda tidak lagi memprioritaskan Allah sebagai pusat penyembahannya. Malahan mereka membangun mezbah-mezbah dan tiang-tiang berhala di samping pohon yang rimbun. Ya, hati mereka sudah mengarah kepada berhala. Hati mereka licik dan membatu, tidak lagi memprioritaskan Allah sebagai tujuan utama mereka. Ya, kalau dilihat di dalam hukum pertama dari ke-10 firman Allah adalah jangan ada Allah lain di hadapanku. Kalau terjemahan lain, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Hanya aku saja yang engkau sembah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan adalah mereka yang mampu mempergunakan waktu yang ada. Kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat yang ke-16, di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Efesus untuk mempergunakan waktu yang ada karena mereka mulai meninggalkan kasih yang semula, meninggalkan kasih mula-mula mereka. Dulunya mereka yang dengan tekun, dengan giat dalam melakukan pekerjaan, tetapi mereka dicela oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka mulai meninggalkan kasih yang semula. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mau mengandalkan Tuhan, ya kita mau menaruh harapan kita kepada Tuhan, kita harus mempergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Dikatakan firman Tuhan, bagaimana cara untuk mempergunakan waktu yang ada dengan baik? Kita buka di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-6. Mazmur 5 ayat yang ke-4. Di situ dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang ada di hari-hari yang jahat ini? Kita harus mengatur persembahan kita di waktu pagi hari. Ya, di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 di sana dikatakan, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmatnya setiap hari. Mengapa setiap pagi?
Ya di situ dikatakan selalu baru setiap pagi. Mengapa setiap pagi? Apa yang selalu baru setiap pagi? Yaitu kasih setia Tuhan dan rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Apa yang kita lakukan ketika kita bangun dari tidur kita di pagi hari? Apakah kita mempergunakan waktu yang ada untuk mengatur persembahan di waktu pagi hari? Ataukah kita mulai melakukan hal-hal yang lain? Ya mungkin anak-anak muda langsung mengambil handphone, ya update status ataupun itu. Ya atau kita memikirkan hal-hal yang lain. Hari ini kita mau makan apa, mau pakai baju apa, mau kemana, melakukan perkara-perkara yang sebetulnya itu tidak perlu kita khawatirkan. Tetapi bagaimana cara kita mempergunakan waktu yang ada, kita mau mengatur persembahan di waktu pagi hari. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya kita mau cari dulu di mana Allah. Ya, yaitu kita harus mengatur persembahan kita yang terbaik di pagi hari. Ya di situ dikatakan pada pagi hari Allah mendengar seruan kita, seruan suara kita. Ya kita mau bersyukur kepada Tuhan, tidak memikirkan hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Ya tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa? Masalah sandang, pangan, papan, semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita dapat terima ketika kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari segala-galanya? Kita kembali lagi di Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ini yang kita peroleh ketika kita mau memprioritaskan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, ya, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau berbuah lebat, kita mau mengalami yang namanya pohon yang ditanam di tepi air, mendapatkan sumber-sumber, yaitu dari Tuhan saja, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau. Ini yang mau di dalam kehidupan kita, ya, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kita tidak bisa mengalami yang namanya kekhawatiran, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah kalau kita memprioritaskan Tuhan lebih dari apapun juga. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini, biarlah kita mau menjadi umat-umat Tuhan yang tetap mau mengandalkan Tuhan, yang mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Prioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya, maka berkat-berkat akan tercurah di dalam kehidupan kita. Kemenangan lepas kemenangan, kemurahan lepas kemurahan akan kita terima di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga buat firman Tuhan yang sudah datang di dalam kehidupan kita semua, yang akan mengandalkan Tuhan, akan menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, yang tidak mengalami tahun kering dan tidak mengalami kekhawatiran. Kami mau menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam di dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah lebat, dan menghasilkan buah yang manis untuk kami semua nikmati. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang menikmati santapan rohani pada kesempatan hari ini. Engkau memberkati kami, biarlah kami mau menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Engkau, memprioritaskan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan ini hanya menjadi doa dan ucapan syukur kami pada kesempatan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di
minggu depan.